Halo, jumpa lagi dengan saya, Kang Hasan, dalam obrolan santai ringan yang mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini saya ingin memberi tips ya kepada yang sedang mencari pasangan tentang apa kriteria terpenting yang harus Anda tetapkan untuk pasangan Anda. Nah, saya nasihatkan satu saja, yaitu pilih orang yang nalarnya bagus. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan nasihat orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu mungkin bilangnya pilih orang yang agamanya bagus. Gitu ya. Saya berbeda dengan itu, tanpa saya perlu rinci alasannya, Anda mungkin sudah tahu. Nah, nalarnya bagus itu bagaimana? Yaitu orang yang terbiasa berpikir dengan baik, dalam arti dia berpikir berbasis pada fakta, informasi, data yang jelas, ya. Kemudian alur berpikirnya benar. Ia memisahkan dengan tegas fakta dan opini, juga fakta dan asumsi, yang kemudian produk hasil berpikirnya itu benar. Nah, kemudian tentu saja dia bertindak berdasarkan pikiran yang benar itu. Ini yang paling penting sebenarnya di sini. Dia bertindak berdasarkan cara berpikir yang benar itu. Jadi sesuatu dipikirkan, diputuskan, kemudian dia bertindak berdasarkan keputusan itu. Nah, ini penting. Apa pentingnya? Kok hubungan cinta itu kan orang sering bilang nalarnya nggak ada kalau udah hubungannya cinta, gitu ya. Lebih kuat ke perasaan, jadi yang lebih penting rasa. Nah, perlu Anda ketahui bahwa dalam hubungan yang nyata, ya, khususnya ketika Anda nanti menikah atau tinggal bersama, gitu ya, sebenarnya banyak hal-hal yang sifatnya harian maupun hal-hal besar yang harus Anda lalui itu Anda harus putuskan, artinya Anda harus bertindak, yang tindakan itu harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan logis, bukan pertimbangan cinta kasih lagi. Jadi cinta kasih itu mungkin di awal-awalnya ya, awal-awal ketika Anda mulai menjalin hubungan, atau ia menjadi satu motivasi untuk tindakan luar biasa. Nah, itu biasanya perlu dorongan cinta dan sebagainya. Tapi dalam kondisi harian, yang paling banyak itu adalah Anda harus menggunakan nalar, membuat keputusan-keputusan berbasis nalar. Ya. Contoh kasus misalnya, dalam pengelolaan keuangan, ya. Anda menikah nanti keuangannya harus dikelola bersama. Ya. Kalau salah satu pihak tidak bisa mengelola keuangan berbasis nalar, wah itu kacau ya. Mungkin uang jebol gitu ya, penghasilan sebanyak apapun jebol karena tidak dikelola berbasis nalar tadi. Ya, tidak ada perencanaan keuangan. Ya. Karena perencanaan keuangan itu kan menuntut orang untuk bisa bernalar, kan, melihat visi ke depan dan seterusnya. Nah, demikian juga dalam pengasuhan anak misalnya. Wah, ini persoalan nalarnya sangat besar. Ya, kalau cuma berdasarkan cinta aja nanti kacau di situ ya, karena cinta dalam hal ini adalah cinta yang mendidik gitu ya, sehingga persoalan nalar itu menjadi sangat penting. Ya. Kemudian masih banyak lagi. Pada prinsipnya sebenarnya kalau menurut saya hubungan cinta kasih itu dalam praktik pelaksanaannya sebenarnya tidak banyak berbeda dengan hubungan antar manusia yang lain ya. Anda bekerja di perusahaan, Anda bekerja di pemerintahan. Ya, Anda menjalin hubungan dengan banyak orang di situ. Hubungan itu berbasis apa sih? Berbasis nalar ya. Berbasis pada misalnya etiket sosial itu kan basisnya banyak yang nalar ya. Kepatutan dan sebagainya itu semua berbasis pada nalar, hal-hal yang logis gitu ya. Nah, hal-hal yang tidak logis itu sebaiknya kita hindari dalam kita berhubungan dengan pihak-pihak lain. Nah, sebenarnya hubungan cinta kasih ini pun sebenarnya sama
Sama dengan hubungan-hubungan yang lain. Nalar itu menjadi sangat penting di situ ya. Karena itu sekali lagi carilah orang yang nalarnya bagus. Kalau tidak, nanti Anda akan sangat lelah. Sangat lelah itu ketika Anda harus berembuk dengan dia untuk memutuskan sesuatu. Ketika tidak ada basis nalar, tidak ada alur logika yang bisa mempertemukan Anda, yang terjadi di situ apa? Ya, memajukan ego, memajukan perasaan. Nah itu kalau satu sisi misalnya satu pihak berbasis nalar, yang satu pihak berbasis pada ego atau hanya berdasarkan perasaan saja, itu akan sangat melelahkan. Akan sangat melelahkan. Nah, banyak hubungan rumah tangga yang sebetulnya rusak oleh hal-hal seperti ini. Ketika salah satu, apalagi kalau dua-duanya tidak berinteraksi berbasis dengan nalar, itu akan sangat melelahkan ya. Bikin Anda frustrasi ya. Ya. Ada tuntutan-tuntutan misalnya, aku ingin ini, ya kan? Itu sudah di luar nalar. Kalau dipikir itu udah nggak mungkin dicapai gitu, tapi nuntut gitu. Nah, itu kan sering ya, seorang istri atau seorang suami menuntut kepada pasangannya sesuatu yang sebetulnya sudah di luar jangkauan dia untuk melakukan, tapi ya dituntut. Demikian juga hubungan menjadi eksploitatif ya, ketika pertimbangan-pertimbangan nalar tidak masuk. Misalnya saya pernah mendengar keluhan seorang perempuan misalnya, dia kerja, suaminya kerja, sama-sama kerja, kemudian sama-sama pulang ke rumah dalam keadaan lelah ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri di rumah? Ya beresin rumah, ngurusin anak dan sebagainya. Yang dilakukan suami apa? Yang suami yang nggak nalar ini ya dia duduk nyantai nonton TV, bahkan kopi pun minta dibikinkan. Nah, seperti ini contoh hubungan yang tidak berbasis nalar ya. Ini sangat melelahkan ya. Atau sebaliknya ya, suami kerja misalnya, istri tidak kerja ya. Istri minta sesuatu yang berdasarkan budget suaminya itu nggak masuk gitu. Tapi karena tadi, kalau Mas cinta gitu ya, Mas mesti beri dong, Mas usahakan dong gimana caranya memberi. Nah itu kan nggak ada nalar di situ ya. Tidak berhitung misalnya berapa uang yang bisa disediakan oleh suaminya. Nah hal-hal semacam ini kalau ada dalam hubungan rumah tangga Anda akan sangat melelahkan dan Anda akan frustrasi karena nggak bisa berpikir di situ. Kita nggak bisa berpikir untuk mencari solusi karena solusinya ya itu tadi, solusinya tidak di wilayah pikir, solusinya di wilayah yang di luar nalar ya, solusinya dengan ego ya, diturutin atau enggak misalnya seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi uji nalar pasangan Anda, periksa nalarnya benar atau tidak. Kalau tidak, jauh-jauhi dari sekarang ya. Atau kalau bisa latih dulu dia untuk menggunakan nalarnya dengan benar. Kalau nggak bisa ya sudah jauh-jauhi deh. Akan melelahkan hubungan Anda nanti ketika Anda menjalani hubungan yang permanen dengan dia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memeriksa nalar seseorang itu bagus atau tidak ya. Sebenarnya ya kalau dibilang sulit mungkin sulit, tapi sebetulnya tidak terlalu sulit. Yang saya pahami adalah kita bisa menilai seseorang itu bernalar atau enggak dari interaksi harian. Nah, disitulah gunanya Anda pacaran. Jadi pacaran tuh bukan cuma buat senang-senang, buat merasakan bunga-bunga begitu ya, tapi itu saat Anda mengenal karakter pasangan Anda, khususnya kemampuan dia bernalar ya. Anda jalan bareng misalnya ya, itu di situ akan terlihat bagaimana seseorang membuat keputusan untuk rencana perjalanan ya, budgetingnya ya kan, kemudian tempat-tempat yang mau ditujui, bagaimana, apakah dia memberi kesempatan pada Anda untuk ikut mempertimbangkan dan membuat pertimbangannya apakah logis atau tidak gitu kan. Apakah semata-mata dia
sodorkan keinginan dia, aku maunya begini pokoknya. Kalau udah main pokoknya itu udah. Kalau Anda sering berurusan dengan orang yang bilang pokoknya itu Anda akan lelah. Itu salah satu contoh. Nah, yang kedua, ya sering-seringlah melakukan dialog ya, dialog yang intelek. Anda bahas persoalan sosial di sekitar Anda, kemudian lihat bagaimana dia menanggapinya. Ya, cocok nggak dengan nalar Anda gitu. Perhatikan apakah dia membahas sesuatu itu berbasis pada tadi alur logika, informasi yang benar, tidak berdasarkan hoax, ya. Kemudian asumsinya juga benar, jelas pemisahan antara asumsi dengan opini, dengan fakta misalnya. Nah, itu Anda bisa analisis di situ, bisa kenali nalarnya benar atau enggak. Nah, kalau dia misalnya berpikir banyak berbasis pada asumsi-asumsi yang keliru atau bahkan pada fakta-fakta yang sesat misalnya, itu akan sulit Anda untuk berharap dia membuat keputusan-keputusan berbasis nalar ya. Yang paling penting di sini adalah mendeteksi ini orang suka melakukan logical fallacy atau tidak. Ya, banyak contoh sederhana untuk logical fallacy Anda bisa pelajari. Salah satu yang paling sering muncul sekarang adalah confirmation bias ya. Confirmation bias itu adalah orang memilih kenyataan-kenyataan, fakta-fakta tertentu yang sesuai dengan apa yang dia sudah percayai. Jadi sebenarnya dia sudah punya kesimpulan dulu, ya. Dia mencari fakta itu untuk mendukung kesimpulan dia saja. Jadi tidak berdasarkan pada fakta yang dilihat secara objektif baru disimpulkan. Nah, ini bahaya sekali orang seperti ini ya. Dia akan nanti memanipulasi Anda misalnya berbasis pada pikiran yang bias tadi, bias konfirmasi tadi. Nah, hal-hal seperti ini perlu Anda teliti ya, Anda cek, Anda pastikan bahwa orang ini tidak punya masalah-masalah seperti itu. Nah, terlebih tadi ketika menyangkut soal keyakinan iman ya, udah keyakinan iman yang begitu kuat yang mengalahkan nalar. Nah, ini Anda akan berat untuk hidup bersama dia kalau Anda basis pikir Anda adalah nalar. Nah, yang paling penting sebenarnya di awal adalah Anda sendiri. Anda orang bernalar sehat atau tidak, ini cek dulu ya, sebelum ngecek orang lain. Karena Anda nggak mungkin ngecek orang lain kalau Anda sendiri tidak sehat nalar ya. Anda masih suka termakan hoax atau enggak? Anda masih suka ada bias-bias nggak dalam cara berpikir Anda ya. Kalau ada itu diberesin dulu. Artinya Anda akan memilih orang yang bernalar ya. Tapi pada saat yang sama Anda sebetulnya akan jadi beban ya. Anda milih orang yang bernalar itu maksudnya supaya dia tidak jadi beban dalam hubungan nanti kan. Tapi pada saat yang sama, kalau Anda adalah seseorang yang tidak bernalar baik, maka Anda akan jadi beban bagi orang lain dalam hubungan itu. Karena itu ya sama, Anda juga harus mengembangkan ya. Pertama memeriksa dulu nalar Anda, kemudian mengembangkan nalar Anda itu, mengoreksinya bila keliru ya. Cara berpikir yang keliru ya tadi logical fallacy itu harus Anda buang dari proses berpikir Anda sehari-hari. Itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi seperti biasa saya ajarkan, gunakan daya pikir Anda, nalar Anda semaksimal mungkin sebagai panduan bagi hidup Anda dalam berbagai aspek. Terima kasih sudah menyaksikan.